kembali berjumpa dalam channel sedikit petuah dan diskusi pemikiran kita. Saudara-saudara sekalian, manusia adalah makhluk yang Allah berikan kehidupan. Kalau di dalam Islam, maka berkeyakinan hanya saja kualitas manusia itu bergantung kepada 3 hal. Manakala kita telusuri, maka ketika kita dapatkan apa yang menjadi berkualitasnya manusia hidup di dunia ini. Baik, kita yakini dulu, kita sepakat bahwa hidup kita ini adalah anugerah yang Sang Pencipta Al-Khaliq, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita sehingga kita hidup. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa memilih hidup kita berawal, dilahirkan, kapan, dari siapa, dan di mana. Kita tidak bisa memilih hal yang demikian. Karena sejatinya hidup bagi manusia, hidup bagi makhluk, itu adalah anugerah dari yang Maha Pemberi hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari kehidupan yang telah dihadiahkan tersebut, manusia diperintahkan untuk menjalani dan mempertahankan kehidupan tersebut. Dengan kata lain, menjalani kehidupan itu yang telah dianugerahi hidup oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, maka mempertahankan dan menjalankannya berdasarkan perintah dan hukumnya adalah wajib. Ini yang harus kita sepakati bersama. Maka di dalam Islam, di dalam keyakinan seorang Muslim, bahwa kita dapat berkualitas sebagai manusia manakala kita mempunyai keyakinan. Keyakinan bahwasannya kita adalah makhluk ciptaan yang tiada daya upaya, kemudian kita juga fana, kita itu adalah manusia yang berubah-ubah, yang dimulai dari ketiadaan, kemudian diadakan dan menjadi ada, lalu kemudian tiada. Inilah yang dikatakan bahwa setiap yang diberi hidup oleh Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup maka akan merasakan kematian. Kesadaran ini selayaknya menjadikan kita bahwasanya menjalani kehidupan itu adalah perintah, dan menjalankan perintah itu dalam rangka berterima kasih dan bersyukur bahwa kita sudah diberikan kehidupan oleh Yang Maha Kuasa. Dari sana kemudian dengan keyakinan kita bahwa kita hidup ada yang mencipta, ada yang memberikan, maka menjalaninya menjadi satu kewajiban karena diperintah. Dan yakin sesungguhnya kita dimulai dari ada karena diawali dengan ketiadaan, maka yang ada tersebut pun akan tiada. Inilah kita bagian daripada ciptaan. Maka kematian adalah bukan satu kewajiban. Kematian adalah hak bagi setiap yang hidup. Sampai dengan di sini yang kita yakini, maka ini disebut berkeimanan, bertauhid, berkeyakinan. Maka manusia akan berkualitas ketika menjalani kehidupannya yang diperintah oleh Yang Maha Memerintah, Yang Maha Berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu keyakinan, maka dinamakan iman. Dengan keimanan, dengan keyakinan ini, maka yakin bahwasannya kita diberikan hadiah berupa kehidupan dan diperintah untuk mempertahankan kehidupan tersebut dan menjalani kehidupan tersebut, maka sadarlah kita bahwasanya setiap menjalani kehidupan ada tata caranya. Maka menjalani kehidupan itu dengan perintah yang harus kita sadari adalah ada rambu-rambu di dalam menjalani kehidupan tersebut. Maka rambu-rambu tersebutlah disebut di dalam keyakinan kita disebut syariat. Maka syariat di dalam yang kita yakini itu adalah syariat yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, yang mengatur kita untuk bisa menjalankan perintahnya sehingga tidak menabrak sesuatu yang dilarangnya. Itu dinamakan syariat Islam. Manusia-manusia, orang-orang yang meyakini ini, maka sejatinya menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memerintah, Yang Maha dari segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 poin, iman dan Islam, penyerahan diri. Islam artinya bersyariat. Maka setelah kita yakini di dalam Islam ini ada syariat-syariatnya. Syariat-syariatnya inilah rambu-rambu kita di dalam menuju jalan
keridhaan, dan menjalankan perintah yang maha kuasa, maka nilainya adalah ternilai penghambaan. Maka layaklah kita disebut hamba Allah atau hamba Sang Khalik, hamba Rabbul Alamin. Sadar dari satu poin, kita harus wajib berkeyakinan dan wajib menjalankan apa yang sudah kita yakini dengan syariat-syariat yang diturunkan oleh Yang Maha Mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilainya yang paling berkualitas adalah ketika kita meyakini yang pertama dengan keyakinan, keimanan kita berdasar kemudian menjalankan syariatnya, yaitu Islam, maka di dalam keduanya tersebut akan berkualitas manakala kita melakukannya seperti ihsan. Apa ihsan? Ihsan yaitu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang terdetik dalam hati kita, apa yang tersirat dalam fikir kita, semuanya terintai oleh Yang Maha Mengetahui, Maha Segalanya, yaitu Sang Pencipta, Rabbul Alamin. Dialah yang Maha Mengetahui, Al-Alim, yang paling mengetahui apa yang tiada dapat kita ketahui. Oleh karenanya kualitas ini di dalam Islam yang kita yakini disebut ihsan. Apa itu ihsan? Mahwal ihsan anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Sejatinya yakin kita maka yakinlah kita sejatinya yakin bahwasanya ihsan itu kita melakukan apa yang kita perintah, apa yang telah diperintahkan kepada kita dengan seolah-olah kita berhadap-hadapan dengan Sang Pemberi perintah, Sang Pemberi nikmat, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin hanya saja Dialah yang Maha Kuasa. Kalau sudah demikian, kita tidak mampu ketika kita menghambakan diri kepadanya, tidak mampu seolah-olah kita berhadap-hadapan atau melihatnya, tapi yakinilah sesungguhnya yang pasti Dia melihat engkau. Kalau sudah demikian, maka tiada tempat kita bersembunyi dimanapun saja berada, karena Dia Maha Mengetahui. Inilah yang dinamakan ihsan. Maka silahkan, kata terakhir, silahkan kita pergi ke tempat di mana yang tidak orang lain ketahui, tetapi ingat, Dia Allahu Ahad, Allahu Samad, Dia tempat bergantung, Dia yang Maha Esa, dan Dia Maha Mengetahui, Al-Ali. Jadi tiada tempat bersembunyi dari kita. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa sekalian, 3 hal di dalam keyakinan kita yang berkualitas untuk kita dalam menjalani kehidupan. Iman, keyakinan, kemudian peradaban berupa syariat yang kita peroleh dari Yang Maha Mencipta, kemudian melakukan dengan seikhlas-ikhlasnya dan seyakin-yakinnya, hanya saja kita selalu terintai. Inilah makna muraqabah. Sampai di sini, mudah-mudahan dapat dilanjutkan pada pertemuan yang lain, kesempatan lain, diberikan umur panjang, sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.